Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel dengan Momoy kembali di Jerman. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Hari ini cuaca di Jerman ya, ini udah jam setengah 11 ya. Cuaca di Jerman sama kayak di Indonesia ya, panas. Kurang lebih sekitar 35 derajat lebih panas Jerman daripada Indonesia kayaknya ya. Oke, di video kali ini teman-teman, aku mau cerita mengenai kehidupan nyata di Jerman itu keras nggak sih, gitu ya. Kita akan bahas di video ini dan jangan lupa kalau suka dengan videonya, tolong diklik tombol like-nya dan yang baru join boleh ya diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak dan selamat menyimak. Jangan lupa teman-teman jangan di-skip ya karena biar informasinya nyampai ya. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman kalau kita bicara masalah di Jerman itu kehidupannya keras nggak sih gitu ya. Kerasnya seperti apa dulu nih ya. Jadi kalau bicara keras dalam arti mencari duit gitu ya, mencari uang gitu. Di Jerman itu sebenarnya nggak sulit teman-teman untuk mencari lowongan kerja ya. Karena Jerman itu negara yang benar-benar apa ya, membutuhkan tenaga orang gitu loh teman-teman. Jadi di Jerman itu ya umur kalian udah 100 tahun, 90 tahun, tapi kalau kalian masih terlihatnya segar dan masih terlihat bisa bekerja ya teman-teman, itu ada aja lowongan buat kalian teman-teman gitu. Kecuali kalau misalnya kayak di mana, kayak di kantoran ya, mungkin kalau di kantoran mungkin ada ya batasan umur ya, tapi kalau kayak yang pekerja-pekerja seperti kasir gitu ya, pekerja lapangan gitu ya, itu nggak ada batasan umur teman-teman, selama kalian bisa mengerjakan sesuatu dan skillnya memang masih ada ya, skill kerjanya ada, tenaga kalian masih kuat gitu ya, itu ada teman-teman ya, masih diterima kalian ya. Jadi Jerman itu untuk masalah lowongan kerja mereka itu tidak pernah membatasi umur ya. Tapi kalau untuk kantoran ya kayak misal contoh pegawai bank gitu ya, aku kurang begitu tahu ya apakah ada batasan umur atau enggak. Tapi sepanjang yang aku tahu ya, dari ibu mertua, informasi dari ibu mertua, eh kalau untuk kasir, terus pegawai lapangan, terus kayak pegawai pabrik yang kayak gitu, itu nggak ada batasan umur teman-teman. Pegawai McD yang kayak gitu itu nggak ada batasan umur teman-teman, gitu ya. Dan terus yang kedua teman-teman, bicara masalah pengangguran di Jerman ya. Pengangguran di Jerman itu tidak sebanyak di Asia ya teman-teman ya. Tapi gini teman-teman, perbedaannya dengan Indonesia aja ya, aku ambil contoh ya. Kalau di Jerman itu mereka ada jaminan sosial teman-teman. Jadi kalau mereka benar-benar ceritanya tidak punya pekerjaan gara-gara mereka dipecat ya. Bukan kalian meresignkan diri, tapi dipecat. Nah, itu kalian kan punya kartu jaminan sosial ya, dan itu kalian bisa datang ke kantor pemerintahannya ya, kayak mungkin dinas tenaga kerja kali ya. Nah, itu kalian bikin kayak laporan gitu ya teman-temannya, mendaftarkan diri. Nah, nanti kalian itu akan kayak bukan digaji sih, jadi dari jaminan sosial itu ya teman-teman ya. Jadi kalian itu akan dibayar tiap bulannya teman-teman, dan bahkan kalian itu akan dikasih apartemen flat ya. Tapi memang apartemennya tuh memang ya bukan apartemen yang mahal ya teman-teman ya. Tapi ya setidaknya buat buat atap kalian lah ya gitu ya. Kalian bisa tidur gitu kan ya.
Nah, jadi kalian dikasih apartemen teman-teman dari pemerintah. Jadi kalian nggak perlu bayar apartemen itu gitu. Jadi ya kalian bayar hanya listriknya aja ya, penggunaan listrik gitu ya. Dan kalian dikasih duit juga teman-teman. Kalau nggak salah nih ya, tapi mohon maaf kalau misalnya kurang tepat ya. Kalau nggak salah sih informasi dari suami itu sekitar 500 euro ya tiap bulan gitu. Jadi kalian dikasih duit juga 500 euro tiap bulannya teman-teman. Jadi kalian dapat apartemen dan dapat duit juga teman-teman. Dan kalian pun akan apa ya, dibantu oleh pemerintah teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh teman-teman. Jadi kalau di Jerman itu ya tidak dibiarkan ya masyarakatnya itu ibarat kata kayak tidur di pinggir jalan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu mereka Jerman itu mengurangi ya yang kayak gitu teman-teman. Beda dengan kayak di Indonesia ya teman-teman ya. Masih ada kayak rumah kardus, yang rumah dari kardus atau kayak gitu ya, ibarat kata kumuh gitu ya. Di Jerman itu nggak ada teman-teman, nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Terus contoh lagi teman-teman, kayak Jerman ini apa-apa pajak ya teman-teman. Bahkan kalian aja bikin usaha kayak catering ya, atau jual-jual makanan gitu ya teman-teman ya. Kayak jajanan pinggir jalan aja ya teman-teman, kalau kalian mau bikin itu ya teman-teman, itu kalian dikenakan pajak tetap ya, kalian harus bayar pajak. Nanti ada dari pegawai pemerintah yang ngecek teman-teman berapa pajak yang dikenakan oleh maksudnya berapa pajak yang dikenakan kepada kalian gitu teman-teman ya. Jadi Jerman itu apa-apa pajak ya teman-teman, wajib bayar pajak gitu teman-teman. Jadi makanya di Jerman itu teman-teman bukan jarang ya, kayaknya nggak pernah ya aku melihat ada jajanan pinggir jalan itu, nggak pernah teman-teman ya. Kalaupun ada, mereka bikinnya di dalam area rumah teman-teman. Jadi contoh kayak di apa namanya, di teras rumah gitu ya, mereka bikin kayak jualan jajanan-jajanan atau jual kayak baju-baju bekas gitu teman-teman ya. Yang kayak gitu aja itu kalian kena pajak teman-teman ya, kalian harus bayar pajak gitu ya. Dan kecuali kalau kayak black work ya, tapi itu kalau black work itu nggak disarankan ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian ketahuan, kalian akan bayar dendanya tuh malah lebih-lebih dari pajaknya teman-teman gitu ya. Terus kayak contoh apa namanya, pengamen gitu ya teman-teman ya. Pengamen di sini tuh nggak ada pengemis ya teman-teman ya, yang ada mereka itu ngamen teman-teman. Jadi mereka itu menjual kreativitas mereka teman-teman ya. Misalnya kalian bisa nyanyi ya, kalian nyanyi gitu loh ya. Kalau kalian bisa bermain musik ya, kalian bermain musik lah di situ gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya di Jerman itu kayak yang bener-bener minta-minta gini kayak di Indonesia itu nggak ada ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kalau di Indonesia tuh kan banyak ya orang-orang yang datang ke mobil gitu ya pada saat lampu merah terus minta-minta gitu ya. Di Jerman tuh nggak boleh teman-teman, tuh bisa ditangkap teman-teman ya gitu. Jadi kalau di Jerman tuh bener-bener kalau mau ngamen tuh bener-bener menjual kreativitas teman-teman ya. Dan itu tidak dilarang teman-teman, tapi maksudnya di Jerman itu juga nggak banyak ya teman-teman yang namanya pengamen gitu, nggak banyak ya. Dan rata-rata pengamen di Jerman itu rata-rata anak-anak sekolah ya, yang apa, ibarat kata yang butuh duit buat mungkin buat sekolah kali ya gitu. Karena kebanyakan pengamen di sini teman-teman, mereka apa ya, bisa dibilang tuh pengamen elit lah kalau bisa kita bilang teman-teman, pengamen elit gitu ya. Bahkan sama kadang sama anjingnya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang nggak menjual kreativitas ya, mereka cuman duduk gitu ya, cuman duduk aja gitu ya di depan, misalnya kayak topi atau apa kotak gitu ya buat duit gitu ya. Nah itu
mereka tuh di sebelahnya ada anjingnya gitu ya. Jadi mereka tuh nggak sistemnya kayak gini gitu loh. Mereka diem aja kalau ada yang mau ngasih karena simpatik sama anjingnya gitu kan ya, kasih gitu loh. Tapi mereka tuh bukan yang harus kayak gini di depan orang tuh, nggak kayak gini. Mereka nggak mau kayak gitu ya. Jadi kalau ada mau ngasih monggo, nggak gitu loh. Nah, Kak, beda kalau kayak yang menjual kreativitas ya, kayak nyanyi gitu ya, bermain musik, itu beda ya. Itu apa, itu benar-benar terlihat orang-orang yang mungkin butuh dana lebih ya, contoh kayak student ya biasanya gitu, teman-teman. Itu jadi apa ya, kerasnya Jerman itu ya, keras hidup di Jerman itu tuh tidak sekeras hidup di Indonesia, teman-teman ya. Indonesia itu lebih keras daripada Jerman, teman-teman, karena beda ya, teman-teman. Pemerintahan Jerman itu sangat-sangat memperhatikan kemakmuran warganya, teman-teman ya. Itu aja, teman-teman ya, isi topik kita hari ini, teman-teman. Hanya sekedar informasi dan sharing aja ya, teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan Jerman ya, teman-teman ya. Aku nggak tahu kalau negara-negara yang lain ya, teman-teman, tapi kalau Jerman seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa kalau suka dengan informasinya, dengan videonya, boleh di like ya, teman-teman. Ciao, salam sehat selalu.